I'm out. For real? What happened? Taliban done blowing you up again? So you're gonna do now, man? Hai semuanya, balik lagi di channel Movie Spot. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat kali ini. Saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Veteran. Film ini bercerita tentang seorang mantan marinir yang dikhianati dan harus berurusan dengan para gangster. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Miller. Saat itu Miller baru saja dibebas tugaskan setelah lama berperang di Afghanistan. Beberapa minggu kemudian Miller yang jenuh, ia mencoba melamar pekerjaan menjadi petugas keamanan di salah satu proyek bangunan. Sayangnya saat sampai di sana pemilik proyek mengatakan kalau dia sudah memiliki banyak petugas keamanan. Artinya memperlihatkan seorang kakak yang sedang mencoba menasihatinya. Hal itu dikarenakan si adik kini ikut ke dalam gangster dan jarang sekali pulang ke rumah. Walaupun sudah dilarang dan dinasihati, akan tetapi si adik tetap bersisi buku dengan keinginannya, yaitu menjadi anggota gangster. Setelah itu, Miller tak sengaja melihat sikap dengan keadaan yang langsung menghampirinya. Ternyata si kakak ini adalah teman lama Miller, bahkan mereka pernah tinggal di gedung apartemen yang sama. Diketahui si kakak ini bernama Fahad. Fahad dan Miller langsung bertanya mengenai kabar mereka masing-masing dan Fahad bertanya apakah Miller masih menjadi anggota militer dan Miller menjawab kalau ia sudah keluar dari militer dan sekarang ia sedang berusaha mencari pekerjaan yang baru. Malam harinya terlihat Miller menemui salah satu teman di militernya dulu yang bernama Danny. Danny yang tahu Miller sedang mencari pekerjaan, ia pun mengatakan kalau Miller bisa ikut kerja dengannya. Kemudian Danny mengenalkan Miller ke salah satu rekan Danny yang bernama Chris. Chris dan Danny mengatakan kalau mereka akan mengajak Miller bertemu dengan bos mereka. Jika Miller benar-benar ingin bekerja, mendengar hal itu Miller mengatakan kalau dirinya memang sedang membutuhkan pekerjaan. Ketika menyerahkan pulang ke apartemennya, ia tak sengaja bertemu dengan Ryan, adik dari Fahad, yang saat itu sedang bersama teman-teman gangsternya. Ryan dibuat kesal ketika Miller malah menabrak barang yang sedang mereka bawa. Ryan ini pun langsung menodongkan senjata ke arah Miller, namun Miller dapat dengan mudah merebut senjata tersebut. Saat sudah di kamar apartemen, Miller mencoba mengecek pistol yang barusan ia rebut dari Ryan. Miller sangat menyayangkan anak di bawah umur seperti Ryan sudah membawa senjata yang tentunya berbahaya bila jika senjata itu sengaja diberikan kepada Ryan oleh anggota gangsternya. Keesokan harinya Miller dibawa Chris dan Danny menemui bos mereka yang bernama Jerry.
Diketahui Jerry adalah pemimpin yang keamanan anti-teroris milik pemerintah. Pada saat itu ia tidak mau basa-basi, ia pun menugaskan Miller untuk menjadi mata-mata dan harus mengawasi seorang wanita bernama Alaina. Diketahui Alaina adalah anggota mereka yang sebelumnya ditugaskan untuk mengawasi seorang ketua teroris yang bernama Abdul. Sayangnya Alaina sudah 3 bulan ini tidak mau melapor dan benar-benar telah putus kontrak. Alaina marah berkhianat dengan berpihak kepada Abdul, kemudian Jerry memberikan data-data lengkap milik Alaina. Dan pada saat itu Miller bisa mengerjakan misinya mulai esok hari. Terlihat Fahad yang saat itu sedang membobol sebuah ruko milik para gangsters. Pada kemudian Miller yang kebetulan akan pulang ke apartemennya tak sengaja melihat aksi Fahad tersebut. Pada saat itu, Miller bertanya apa yang sedang Fahad lakukan. Fahad mengatakan kalau ia sudah sangat benci dengan para gangster yang selalu saja membawa Ryan adiknya ke jalan keputaran. Sayangnya saat akan masuk ke dalam ruko tersebut, kelompok gangster berdatangan dan Miller segera membawa Fahad bersembunyi. Keesokan harinya Miller dibuat kaget karena mobilnya kini sudah dihancurkan. Bersamaan dengan itu, para gangster menghampiri Miller sambil mengatakan kalau Miller lebih baik tidak ikut campur dengan urusan para gangster. Hal ini bisa dipastikan kalau kerusakan di mobilnya itu adalah ulah mereka. Karena mobilnya rusak, Miller mencoba meminjam mobil kepada Danny dan punya Danny bersedia meminjamkan mobilnya. Adegan berpindah ke Miller yang saat ini sedang memantau Alaina dari dalam mobil. Setelah cukup lama memantau, Miller berpura-pura masuk ke dalam kafe dengan maksud ingin berbicara berdua dengan Alaina. Di suatu kesempatan ketika Alaina baru saja keluar dari toilet, ia pun langsung dihampiri oleh Miller. Di sini Miller mengatakan kalau ia juga merupakan orang suruhan Jerry yang sedang memantau Abdul. Miller meminta informasi kepada Alaina tentang siapakah Abdul. Alaina mengatakan kalau sampai saat ini ia belum tahu siapa Abdul sebenarnya. Lalu Alaina pun meninggalkan Miller. Pada saat sore harinya, Miller menemui Chris untuk melaporkan perkembangan informasi yang ia dapat selama pemantauan tersebut. Chris mengatakan kalau Miller sudah cukup baik karena Miller satu-satunya orang yang tidak diusir oleh Alaina. Di hari berikutnya dengan Danny untuk terus membuntuti Alaina. Saat Alaina sedang masuk ke dalam minimarket, Miller mencoba ikut masuk lalu diam-diam memberikan nomor ponselnya.
Jika Alaina tidak mau memberikan informasi secara langsung, sayangnya walaupun sudah diberikan nomor ponselnya, Alaina masih tak kunjung mau menghubungi Miller. Alhasil, keesokan harinya Miller kembali membuntuti Alaina yang saat itu sedang bersama anak buah Abdul. Namun ketika terus memantau Alaina, tiba-tiba beberapa orang meringkus Miller dan memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Pada saat itu ia tetap berusaha tutup mulut hingga di suatu kesempatan Miller balik membantai mereka. Setelah itu Miller segera menghubungi Danny agar Danny bisa menjemputnya sekarang. Pada saat di dalam toilet, Danny merawat luka Miller karena sebelumnya perut Miller sempat ditusuk oleh orang-orang tadi. Singkat cerita, Miller kini sudah mulai pulih dan ia kembali mengawasi. Hal lainnya, hingga saat Miller pulang ke apartemennya, ia sangat terkejut melihat Fahad sahabatnya yang sudah dalam keadaan babak belur. Di sini ia bercerita kalau para gangsterlah yang membuatnya seperti ini, karena Fahad terus berusaha agar Rian berhenti menjadi anggota gangster. Keesokan paginya sebelum ia kembali mengawasi Alaina, Miller pergi ke markas para gangster. Setelah diizinkan masuk, Miller hanya memohon kepada sang ketua gangster untuk melepaskan Rian serta tidak mengganggu Fahad. Kemudian adegan beralih ke Miller yang saat ini sedang memantau Alaina. Namun kali ini tiba-tiba Alaina mendatanginya. Alaina mengatakan kalau Abdul sebentar lagi akan melakukan aksinya dan sekarang mereka tengah menunggu kedatangan persenjataan. Alaina memberitahu kalau persenjataan itu akan dikirim melalui jalur air. Namun ia mengatakan ia sendiri tidak tahu kapan senjatanya tersebut akan datang. Pada saat itu Miller segera pergi ke dermaga yang sudah tidak dipakai untuk mengecek situasi di sana. Kebetulan saat itu Miller melihat beberapa tas yang ditutupi plastik. Saat menyerahkan mengeceknya, langsung tiba-tiba untungnya Miller dapat menghabisi orang tersebut. Ternyata kecurigaan Miller benar karena yang ada di dalam tas itu adalah senjata. Dan Miller langsung memasukkan semua senjata itu ke dalam mobil. Setelah itu Miller menyerahkan semua senjata tersebut kepada Chris. Saat Miller kembali ke apartemennya, ia dibuat terkejut karena di sana sudah ada Alaina. Alaina menjelaskan kalau sebenarnya orang yang telah mendatangi kelompok Abdul adalah badan anti-teroris itu sendiri, yaitu benar-benar menjalankan tugasnya, sementara Miller sendiri diperalat agar Alaina tidak berhenti dari misinya. Baik teman-teman, itulah tadi alur film yang berjudul The Veteran. Sampai jumpa di video berikutnya.